Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tullab talibat MQW kelas 9 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di pelajaran ke 23 ya, dengan judul bab memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerangkan hukum memberi nama kepada anak dengan nama penghambaan kepada selain Allah. Lalu yang kedua, murid dapat menyebutkan sebab dilarangnya penamaan dengan penghambaan kepada selain Allah. Lalu yang ketiga, murid dapat menyebutkan contoh-contoh nama yang dilarang. Nama yang dilarang itu apa aja ya. Kita baca permulaannya dulu. Seluruh makhluk merupakan hamba Allah dan milik Allah, di bawah pengaturan dan rububiyah Allah. Hal tersebut mengharuskan seluruh makhluk untuk beribadah pada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Penamaan dengan penghambaan kepada selain Allah seperti, kasih garis bawahnya, Abdun Nabi, hambanya Nabi, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, bisa dipahami bahwa Allah memiliki sekutu dalam peribadatan ya, seorang hamba kepadanya. Paham maksudnya? Jadi kalau ada orang menamakan kok Abdul Nabi, berarti dia itu hambanya Nabi, kan begitu. Nah, seolah-olah nama tersebut ya, dia itu menghamba kepada Allah dan menghamba kepada Nabi, seolah-olah kan begitu ya. Kemudian sungguhnya wajib bagi seorang hamba ketika diberi rezeki berupa anak yang sehat, selamat ya, maka dia wajib untuk bersyukur pada Allah atas kenikmatan tersebut dan tidak memberi nama kepada anaknya dengan nama-nama yang mengandung penghambaan kecuali hanya kepada Allah semata ya, seperti Abdullah dan Abdurrahman. Jadi ini yang paling boleh ya, sebagaimana kata Nabi bahwa nama yang terbaik itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Penghambaan yang benar yang diberikan kepada Sang Pencipta saja. Paham? Jadi nggak boleh memberikan nama diawali dengan hamba lalu dinisbatkan kepada selain Allah, begitu. Nanti ada orang ya, saya pernah ketemu orang namanya Abdul Husain. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia berarti hambanya Husain ya, kalau orang Syiah lebih mengerikan tuh keyakinannya, karena mereka meyakini Husain itu ya demikian dan demikian, maka tidak boleh. Ada lagi orang namanya ya, misalkan menghamba kepada selain Allah, ini tadi Abdul Nabi, hambanya Nabi, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Nah ini semua tidak boleh, paham ya? Nama yang diawali dengan hamba tidak boleh kecuali hanya kepada Allah saja. Itulah yang dikatakan menghambakan nama kepada ya, selain Allah yang sedang kita bahas ini. Taib. Dan kita baca dalilnya tentang pembahasan kita ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Falamma atahuma salihan, lihat, ketika kami berikan kepada keduanya salihan, anak yang sempurna, ja'ala, kemudian ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah dengan anak soleh yang dianugerahkan tersebut. Maka jawaban Allah, ta'alallahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan, yaitu Allah mensucikan dirinya dari persekutuan semua sekutu dalam ibadah dan ketaatan. Baik, maksudnya bagaimana ini ya? Nah, ayat ini diterangkan ya, dalam riwayat-riwayat setelahnya ini. Qala Ibnu Hazmin, berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, kurung buka, ittafaqu
ala tahrimi kullismin mu'abbadin li ghairillahi. Seluruh ulama sepakat akan haramnya nama yang diberhambakan kepada selain Allah. Contoh, Ka'abdi Umar, seperti hambanya Umar. Wa Abdil Ka'bah, hambanya Ka'bah. Wa ma'asbaha dzalika, dan selain itu. Hasya Abdul Muthalib, kurung tutup, kecuali nama Abdul Muthalib. Jadi Imam Ibnu Hazm mengatakan semua ulama sepakat bahwa pokoknya semua nama yang diberi Abdun itu kalau di setelahnya Abdun terus setelahnya bukan nama-nama Allah itu haram semuanya begitu. Tidak boleh. Contoh Abdul Umar tadi, Abdul Ka'bah dan yang semisalnya ini tidak boleh semua. Pokoknya kalau ada Abdunnya harus disandarkan kepada Allah. Nah, Ibnu Hazm mengatakan kecuali Abdul Muthalib. Kita baca dulu ya, langsung faedahnya. Hukum memberi nama dengan Abdul Muthalib. Kenapa kok yang boleh ternyata hanya Abdul Muthalib? Lihat, para ulama sepakat tentang diharamkannya semua nama yang menunjukkan peribadatan pada selain Allah. Dan mereka berselisih tentang penamaan Abdul Muthalib. Boleh tidak ini? Sebagian ulama ada yang membolehkan penamaan tersebut berdasarkan dalil dengan sabda Nabi SAW, Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muthalib. Aku nabi yang tidak berdusta. Aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Hadits riwayat Bukhari. Jadi maksudnya di sini Nabi sendiri mengatakan bahwa beliau adalah anaknya Abdul Muthalib, dan kita tahu Nabi maksum, terjaga dari dosa, maka Nabi tidak mungkin mengatakan sesuatu yang salah, kan begitu. Paham? Nah, maka lihat ini, yang benar yaitu diharamkan penamaan dengan Abdul Muthalib. Akan tetapi ya di sini para ulama ya, kebanyakannya ini bermadhab Hanbaliyah tetap mengatakan haramnya penamaan dengan nama Abdul Muthalib. Adapun ucapan Nabi SAW, aku adalah anak Abdul Muthalib, ini merupakan pengkhabaran. Cara mendudukannya demikian. Karena beliau memiliki kakek yang bernama Abdul Muthalib, sehingga tidak dimaksudkan oleh Nabi ya bahwa beliau menamakan seorang dengan nama Abdul Muthalib atau memerintahkan kepada seorang sahabat untuk memberi nama Abdul Muthalib. Paham? Jadi Nabi cuma mengabarkan, sisi pendalilannya di situ. Jadi ada dua pendapat terkait dengan nama Abdul Muthalib. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh dalilnya ini tadi. Nabi mengatakan aku adalah anak Abdul Muthalib. Tapi yang mengatakan tidak boleh mendudukkan dalil ini pengkhabaran, bukan memastikan bolehnya memakai nama Abdul Muthalib, karena memang Nabi itu adalah keturunannya Abdul Muthalib, hanya mengabarkan begitu. Paham? Nah, ya jadi itu ada dua pendapat di situ ya, dan yang dikuatkan oleh para ulama yang kedua ini, tidak memberikan nama dengan nama Abdul Muthalib. Nah, sebenarnya saya tambahkan dikit, ini ada kisahnya, singkat saja ya. Kenapa kok kemudian ada nama Abdul Muthalib ini, kakeknya Nabi. Jadi yang intinya itu, kakeknya Nabi SAW, ya, bapaknya Abdul Muthalib ya, ini namanya adalah Hashim ya. Dan Hashim ini beliau pernah suatu ketika, Hashim ini adalah tokohnya Mekah begitu ya, yang memimpin penduduk Mekah ya. Jadi di Mekah itu kan dari semenjak zamannya Nabi Ibrahim itu kan memang pusat kegiatan orang di seluruh dunia, haji kan di situ. Maka Mekah itu kan penduduknya sangat terkenal ya, ngurusi urusan orang seluruh dunia itu. Nah, ya jadi memberi minum pada jamaah haji ya, kemudian ganti tutup Mekah Ka'bah itu, kemudian merawat Ka'bah dan sebagainya. Bahkan yang megang kunci pun ada urusannya siapa itu, kan begitu. Maka Hashim lah yang jadi tokoh di Mekah itu. Nah, Hashim ini suatu ketika beliau pernah safar ke arah Syam. Nah, dan di Syam ketika sampai Madinah, jadi Syam itu kan ke arah utaranya Mekah. Kalau lihat peta, Mekah itu mungkin di sini, Madinah itu mungkin di sini.
Syam itu di atasnya empat negara Syam kan, negara Lebanon, negara Suriah, negara Palestina, ya, dan satu lagi negara Yordania kalau sekarang. Jadi ketika sedang berjalan safar mau dagangnya kan ke sana, dan di Damaskus saat itu emang rame kan begitu. Ya, mau ke arah Syam, beliau mampir di Madinah. Nah, ketika di Madinah ini Hashim menikah dengan satu perempuan. Nah, di situ. Lalu lahirlah anak namanya, ya, nama sebenarnya adalah Syaibah. Nama sebenarnya adalah Syaibah. Nah, jadi Hashim menamakan anaknya ini namanya Syaibah. Lalu beliau meneruskan perjalanan ke Syam, qadarullah meninggal. Kan begitu intinya. Kakeknya Nabi yang bernama Hashim itu meninggal kemudian. Nah, setelah lama ya Mekah kan pemimpinnya meninggal kan. Nah, setelah agak lama begitu, nah maka ada saudara-saudaranya Hashim yang ada di Mekah, ya, mereka tahu bahwa Hashim memiliki anak tadi dengan seorang wanita dari Madinah. Maka pamannya, ya, kita sebut pamannya Abdul Muthalib inilah gitu, pamannya ini ya mencari dan akhirnya ketemu anak tadi yang dinamai Syaibah tadi. Lalu diajak sebagaimana kebiasaan orang Arab kan, diajak ke rumah aslinya yaitu di Mekah. Maka diajaklah Syaibah kecil ini ke Mekah untuk pindah ke Mekah, dan dikatakan kepada ibunya, anakmu ini Syaibah ini ada keturunannya pemimpin Mekah. Maka kami akan membawa ke Mekah supaya dia jadi pemimpin Mekah nanti suatu saat. Kami akan ajari dia jadi calon pemimpin anakmu ini begitu. Singkat cerita dibawalah Syaibah ke Mekah. Nah, sampai ketika hampir sampai di perbatasan Mekah, ya kan namanya perjalanan sangat jauh sekali, ya. Sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali dari Mekah ke Madinah ke Mekah. Nah, pamannya Syaibah yang membawa ini tadi namanya Muthalib sebenarnya begitu. Jadi adiknya Hashim ini ada namanya Muthalib ini. Nah, paman Muthalib ini membawa Syaibah safar jauh dari Madinah ke Mekah. Sampai di gerbang kota Mekah, maka orang-orang melihatnya, kok si Muthalib kok bawa budak baru tuh, anak kecil. Ya kan perjalanan jauh, zaman dulu nggak ada rest area ya kan, nggak mandi nggak apa, ya bisa jadi dinaikkan unta terus kelihatan kumel kan begitu, ya, berdebu dan sebagainya. Memang kisahnya demikian, anak itu kelihatan berdebu itu. Nah, lalu Syaibah kecil itu dibawa masuk ke area Mekah. Nah, dari situ orang-orang mengatakan, ini Muthalib dapat budak baru nih, dapat gulam baru ini gitu. Nah, disebut dengan Abdul Muthalib. Ini nih Abdul Muthalib nih baru nih. Muthalib dapat Abdun baru nih. Muthalib dapat budak baru nih begitu. Seolah-olah kalimat itu begitu awalnya. Nah, karena itu cepat menyebar, karena emang Muthalib ini adalah juga tokoh di Mekah ya kan. Nah, maka menyebarlah kalimat ini Abdul Muthalib ini hambanya Muthalib yang baru nih. Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Sampai akhirnya namanya yang seharusnya Syaibah itu terkenalnya Abdul Muthalib tadi, paham itu. Nah, dan dipakai sampai beliau tua begitu. Yang sebenarnya kisahnya seperti itu dan tidak mengandung kesyirikan sebenarnya. Ya, tetapi kembali lagi ke hukum namanya tadi ada dua tadi. Paham ya? Baik. Nah, sekarang ini penafsiran dari Ibnu Hazm. Ya. Kemudian ya, perkataan yang kedua, penafsiran yang kedua tentang ayat di atas, ada asar dari Abdullah bin Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil ayati qala. Dari Abdullah bin Abbas tentang ayat surat Al-A'raf ayat 190 ini, beliau mengatakan, lamma taghasyaha Adamu hamalat. Ketika Adam berkumpul dengan Hawa, maka Hawanya hamil. Fa'atahuma iblis. Lalu setelah Hawa hamil, datanglah kepada keduanya iblis.
Faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Aku, wahai Adam dan Hawa, aku adalah sahabatmu yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Ya. La tuti'ani au la aj'alanna lahu qarna ailin. Maka wahai Adam dan Hawa, kalian berdua taatilah aku, atau aku benar-benar akan menjadikan anak yang ada di dalam kandunganmu itu memiliki tanduk ail. Ail itu adalah rusa. Ail itu adalah rusa jantan. Jadi setannya ini datang lalu mengatakan pada Adam dan Hawa, Adam Hawa, ya, kamu berdua taat padaku lagi. Kalau ndak mau, anakmu itu akan kujadikan punya tanduk rusa ini tadi. Paham? Nah, maka Adam dan Hawa di gangguan yang pertama ini tidak mau taat. Fayakhruju min batnika fayashuqqahu wala af'alanna yukhawwifuhuma. Maaf sebelumnya ternyata ini kisahnya masih dilanjutkan dulu ya. Tadi kan saya sebutkan Adam dan Hawa langsung tidak mau menaatinya. Maka si setannya melanjutkan penakut-nakutannya. Ya. Wahai Adam dan Hawa, taatilah aku atau anakmu itu benar-benar nanti tak jadikan ada rusanya, tanduk rusanya. Sehingga sehingga keluar dari perut Hawa itu lalu merobekkan perutnya. Ya namanya tanduk rusa kan gede kan ya. Nanti kalau keluar merobekkan perut istrimu itu. Wala af'alanna. Sungguh aku akan melakukannya, Yukhawifu huma. Setan menakuti keduanya. Samyahu Abdul Harith. Wahai Adam dan Hawa, namailah anakmu itu dengan Abdul Harith. Lihat Harith. Al-Harith merupakan nama setan yang bisik-bisikin itu. Dimaukan dengannya untuk memperhambakan kepada dirinya. Paham? Ya. Jadi setan nyuruhnya nggak nyuruh nyembah setan begitu, tapi hanya nyuruh dalam tanda kutip. Kasih namanya anakmu itu hambaku, hambanya Harith ini begitu. Karena setannya itu ya yang membisikinya adalah Al-Harith ini. Kasih nama dengan nama hambaku ini, hamba Harith ini. Paham? Apa yang terjadi kemudian? Fa'abaya an yuti'ahu. Maka keduanya Adam dan Hawa menolak untuk menaati si setan yang datang ini. Fakharaja mayyitan. Maka akhirnya keluarlah dalam keadaan mati. Ya, anaknya yang dikandung itu ya, lahir dalam keadaan mati sebagai ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala. Baik. Kemudian ya, thumma hamalat. Kemudian Hawa hamil lagi yang kedua. Fa'atahuma faqala mithla qawlihi. Lalu setannya datang pada mereka berdua lagi dan mengatakan sama persis seperti apa yang dikatakan di pertama tadi. Fa'abaya an yuti'ahu. Maka di kesempatan yang kedua ini Adam dan Hawa pun masih tegas tidak mau untuk mengikuti perkataan setan itu. Fakharaja mayitan. Maka anaknya keluar mati lagi. Thumma hamalat. Kemudian Hawa lahir Hawa hamil untuk yang ketiga kalinya. Fa'atahuma. Maka setan datang lagi pada mereka berdua. Fadzakaralahuma fa'adrakahuma hubbal waladi. Lalu setan ngasih tahu lagi seperti yang pertama tadi, ngancam-ngancam tadi. Nah, maka di kesempatan yang ketiga ini fa'adrakahuma hubbul waladi. Bacanya nama sebagai fa'ilnya ya. Nah, fa'adrakahuma hubbul waladi. Nah, artinya keduanya merasakan kecintaan terhadap anak, yakni keduanya dikalahkan oleh kecintaan agar anaknya itu lahir dengan selamat. Ya, jadi di kali yang ketiga ini wah ngonek metu mati meneh. Nah, jadi mereka berdua didapati dalam hatinya ingin anak itu
lahir selamat. Lalu apa yang terjadi? Fasamayahu Abdal Harithi. Akhirnya mereka berdua memberi nama dengan nama Abdul Harith tadi. Fadzalika qauluhu ta'ala ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua yang menjadikan baginya sekutu dalam apa yang dianugerahkan kepada mereka. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim, ya. Tapi ini perlu dijelaskan, syirik dalam hal apa ini, ya. Bukan syirik dalam penyembahan, tetapi syirik dalam penamaan di sini. Walahu bisanadin sahihin an Qatadah. Ya, dari Qatadah beliau mengatakan syuraka'a fi ta'atihi, sekutu dalam ketaatan padanya, walam yakun fi ibadatihi, dan bukan sekutu dalam peribadahannya. Paham? Jadi apa? Setannya di sini ditaati agar selamat saja, bukan untuk nyembah setannya, begitu. Ya, walahu bisanadin sahihin an Mujahid fi qaulihi la in ataina sholihan, ya, tentang perkataan Mujahid dalam firman Allah ini, la in ataina sholihan, jika diberikan kepada kami anak yang baik, qala asfaqa an la yakuna insanan wa dzakarahu ma'nahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Mereka berdua takut kalau lahirnya bukan manusia, kurung tutup, ya. Sehingga mengikuti setan, menamakan dengan apa? Abdul Harith tadi, setan yang mendatanginya tadi. Taib. Nah, di sini kita langsung saja, ya. Nah, di yang terakhir ini tadi apa? Tentang perkataannya Al Hasan. Ya, bahwa yang dimaksud itu di sini nih, ya. Dzakara ma'nahu anil Hasan, dan disebutkan maknanya dari Al Hasan, bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas bukan Nabi Adam dan Hawa, tetapi kaum musyrikin dari kalangan Bani Adam. Ya, paham? Nanti akan diperjelas di yang akhir di sini, ya. Nah, siapakah orang yang diberi anak yang sempurna kemudian menjadikan anak itu sebagai sekutu bagi Allah? Ada dua pendapat di sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud yaitu Adam dan Hawa, yaitu ketika Allah mengabulkan doa keduanya dan memberi pada keduanya anak, keduanya tidak melakukan syukur dengan cara yang diridhoi atas nikmat yang telah diberikan padanya. Bahkan keduanya menamakan anaknya dengan nama Abdul Haris. Maka keduanya telah memperhambakan anak itu kepada selain Allah, sehingga terjadilah dari keduanya dengan perbuatan tersebut, ya, kesyirikan dalam penamaan. Tolong kasih garis bawah, bukan dalam peribadahan. Jadi pendapat pertama, bahwa orang yang diberi, ini kan ayatnya mengatakan begini nih, falamma atahuma sholihan, ketika kami beri kepada mereka berdua anak yang soleh, anak yang baik, yang sempurna wujudnya, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, mereka berdua menjadikan bagi Allah sekutu dalam apa yang mereka diberikan atasnya itu, ya. Jadi ketika diberi anak, dua orang itu apa? Berbuat apa? Menjadikan sekutu dengan menghambakan nama anaknya kepada selain Allah. Siapa yang dimaksud dua orang di sini? Pendapat pertama, ya, mengatakan itu adalah Nabi Adam dan Hawa dengan dalil riwayat dari Abdullah bin Abbas itu. Paham? Lalu pendapat yang kedua, nah ini dia, ya. Ini yang dikuatkan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat, sungguhnya orang yang menjadikan bagi Allah sekutu adalah orang-orang musyrikin dari keturunan Adam, bukanlah Nabi Adam dan Hawa. Oleh karena itu Allah mengatakan fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kalimat yusyrikun di sini kan jamak, begitu. Jadi pelakunya tadi kan dua orang, tapi yang disebut yusyrikunya adalah jamak, ya. Maka inilah, kata para ulama, inilah pendapat yang benar,
karena lemahnya athar Ibnu Abbas itu. Dan juga untuk mensucikan Adam dan istrinya dari kesyirikan dalam hal apapun. Ya, disebutkan hal ini dari Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Sungguh orang yang diberi oleh Allah anak soleh, ya, anak yang sempurna dalam fisiknya, soleh dalam agamanya, maka wajib baginya bersyukur pada Allah atas kenikmatan tersebut dan tidak menghambakan anaknya kepada selain Allah dalam penamaan. Karena hal tersebut termasuk syirik kecil yang menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Jadi intinya ya ada dua pendapat tadi, yang dikuatkan adalah pendapat jumhur ulama, bahkan bahwa itu apa? Yang dimaksud keturunannya Nabi Adam, ya manusia-manusia selain Nabi Adam. Kan banyak yang menamakan anak-anaknya Abdul siapa kan begitu. Nah, sesungguhnya yang dibolehkan itu hanya memberikan penghambaan ya, nama itu kepada Allah, Abdurrahman, Abdullah, Abdul Karim, nama-nama Allah ya. Nah, Abdul Ghafur, nama-nama Allah. Selainnya tidak boleh begitu ya. Kalau sampai itu dilakukan berarti dia melakukan kesyirikan dalam penamaan ini. Paham ya? Taib, ini yang bisa kita bahas. Tugasnya tolong dikerjakan evaluasinya ya. Nanti insya Allah dikumpulkan ini evaluasi itu. Taib, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.